Shalom, salam sejahtera bagi kita, di mana Tuhan telah izinkan untuk kita dapat berbakti, memuliakan Tuhan, karena Ia berumur panjang dan kesehatan kekuatan. Saatnya bagi kita di kesempatan ini tanggal 13 Januari merupakan hari lahirnya, hari berdirinya Injil 4 berganda di tanah Papua. Itulah sebabnya saya diberi kesempatan untuk membacakan sejarah Injil masuk di tanah Papua. Yang terhormat kepada seluruh umat Tuhan yang hadir, yang akan menyaksikan kegiatan hari ulang tahun, Hari HUT Injil 4 berganda di tanah Papua. Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada kami untuk membacakan sekilas berdiri dan masuknya Gereja Kemah Injil Kingmi di tanah Papua. Injil 4 berganda berlayar dari Kanada menuju New Guinea. Kanada tahun 1887. Enarotali 1939. Papua 2021. Tahun 1887, Abe Simpson menargetkan Indonesia dan Pulau New Guinea sebagai daerah kerja The Christian and Missionary Alliance, KAMA. Dalam majalah rohani The Word and the World, Firman, Pekerjaan, dan Dunia, terdapat pernyataan sebagai berikut. Kita perlu mengabarkan Injil ke Kepulauan Hindia Belanda, Indonesia, dan New Guinea. Lalu ia menyebut nama-nama pulau berikut: Sumatera, Sulawesi, Kalimantan, Jawa, dan Papua. Itu merupakan target Abe Simpson agar Injil Kristus dapat diberitakan. Setelah mengalami kesembuhan ilahi, ia melayani Tuhan selama 35 tahun, lagi dengan hasil yang sangat menakjubkan, yang merupakan program unggulan bagi Abe Simpson. Yang pertama, menginjili umat neraka menjadi kosong, surga penuh manusia. Yang kedua, menjadi gembala sidang di Kemah Injil New York. Yang ketiga, mendirikan sekolah Alkitab pertama di Amerika Utara. Sekolah inilah yang nantinya menjadi contoh bagi sekolah-sekolah Alkitab lain di seluruh dunia. Dari sekolah-sekolah ini dipersiapkan para pelayan dan misi dalam negeri dan luar negeri. Yang keempat, mendirikan sebuah toko buku untuk menerbitkan majalah dan buku-buku untuk menunjang pelayanan. The Word and the World, Firman, Pekerjaan, dan Dunia. 1926, rapat puncak pimpinan KAMA. Pada bulan Oktober, para pemimpin KAMA mengadakan rapat khusus di New Guinea untuk membahas kemungkinan pengembangan pelayanan penginjilan ke Indonesia dan Papua. Karena masih banyak daerah yang luas yang belum pernah dimasuki oleh para utusan Injil dari gereja atau organisasi manapun. Salah seorang dapat mendukung keputusan itu ialah Robert Alexander Jeffrey. 1928, meninjau Indonesia, era Jeffrey adalah orang yang sangat terbeban membuka pekerjaan pelayanan Tuhan di Indochina, Vietnam, dan Tiongkok. Pengabdian hidupnya telah membawa hasil yang besar di kedua negara itu. Namun era Jeffrey tidak berhenti sampai di situ. Ia masih menyempatkan diri untuk melihat tempat-tempat lain yang belum pernah mendengar Injil. Meskipun Jeffrey 54 tahun, namun ia tidak mau menolak panggilan Tuhan untuk melayani jiwa-jiwa di Indonesia yang menunggu pemberitaan Kristus. Akhirnya, pada bulan Januari 1928, Jeffrey berangkat menuju Indonesia, menjejaki kemungkinan utusan Injil ke sana. Ia menjelajahi kota besar seperti Balikpapan, Samarinda, Donggala, Parepare, Ujung Pandang, Singaraja, dan Jakarta. 1936, seorang pilot yang bernama F.J. Wiesel yang terbang melintasi pegunungan Papua melaporkan bahwa ia telah melihat banyak kampung dan orang-orang di sekitar 3 buah danau yang terletak di pegunungan bagian barat New Guinea, yakni danau-danau Paniai, Tigi, dan Tage.
Sejak itu danau-danau ini terkenal dengan nama Wisselmeer atau Danau Wissel. 1937, era Joffrey mengajukan permohonan kepada pemerintah Hindia Belanda untuk diizinkan membuka daerah pedalaman Nederlands New Guinea, sekarang Papua, bagi penginjilan, dan permohonan tersebut dikabulkan. Tahun 1938, pada permulaan tahun ini, pendeta era Joffrey naik kapal dari Makassar menuju ke arah timur. Ia ingin melihat dari dekat keadaan di New Guinea. Joffrey telah mendengar bahwa di pulau besar dan luas ini masih ada manusia yang hidup seperti zaman batu. Dan pada waktu itu suku-suku terkebelakang dan sebagainya. Tapi Joffrey tahu Kristus juga telah mati bagi mereka. Joffrey sangat tertarik untuk melayani di antara suku-suku itu. Itulah sebabnya ia mengunjungi pulau tersebut. Pada bulan Desember, pendeta Waterpost dan Russell Daibel menawarkan diri menjadi perintis di tempat yang ditinjau oleh ketua mereka. Dan pada tahun ini, mereka berdua meninggalkan istri mereka di Makassar dan berlayar menuju pantai selatan New Guinea. Dari sana, mereka berusaha mencari jalan dengan mempelajari peta yang sudah dibuat menuju pedalaman untuk mencapai orang-orang yang hidup seperti pada zaman batu itu. 1939, pendeta Debrel berjalan kaki dari Uta menuju pedalaman Paniai dan tiba di Sungai Yawei pada tanggal 13 Januari 1939. Pada tanggal 19 April, sekitar 20 pemuda Kristen dari Kalimantan berjalan kaki juga dari pantai selatan menuju Paniai, lalu berjumpa dengan pendeta Debrel di sekitar Sungai Yawei dekat Danau Paniai. Keesokan harinya, tanggal 20 April, mereka berhasil tiba di Narotali, bergabung dengan pendeta Debrel dan pendeta Waterpost. 1953, pelayanan di Sentani dibuka oleh beberapa utusan Injil dan beberapa penginjil. Salah seorang utusan Injil adalah pendeta Michelson. Pada awalnya pelayanan dilakukan di kompleks Kama Pos 7. Kebaktian itu diadakan pada malam hari dan menggunakan bahasa Indonesia. 1958, pelayanan gereja dibuka di mana-mana, khususnya daerah pantai Jayapura. Jemaat mula-mula yang pernah didirikan adalah Jemaat Rehoboth, Dok 7, Jayapura, dan tahun-tahun kemudian dibuka Jemaat Argapura, Kalvari, Angkasa, Bethesda, dan Moria, dan Maranatha. Gemuruh penuaian jiwa hasil pelayanan misionari barat terjadi di tanah Papua. Yang pertama, gemuruh penuaian jiwa di tanah suku Wisselmeer, suku Me, Paniai. Yang kedua, ledakan penuaian jiwa di suku Moni, Biandoga. Ketiga, ledakan penuaian jiwa di tanah suku Lani, di Lembah Balero. Yang keempat, ledakan penuaian jiwa di tanah suku Damal, di Beoga. Yang terakhir, ledakan penuaian jiwa di tanah suku-suku pesisir pantai. Biarlah melalui sejarah ini kita didorong untuk memberitakan Injil sampai Kristus datang, agar visi Abel Simpson dan visi Tuhan menjadi nyata dalam dunia ini. Biar neraka jadi kosong, surga penuh manusia. Amin. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu untuk pembacaan sejarah singkat. Masuknya Injil Empat Berganda di tanah Papua 13 Januari tahun 2021. Tuhan memberkati. Shalom.